Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih Jemaat Tuhan The Living Word Community. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya saudara? Saya percaya kita semua sehat dan selalu di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kalau pada pagi menjelang siang hari ini kita masih bisa dapat beribadah meskipun masih secara online saudara. Namun biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap dapat memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan nanti juga kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Reverend Delby Langitan. Haleluya. Namun sebelum itu, saya mau ajak kita semua untuk sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Haleluya. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Hati yang gembira adalah obat. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah geringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah geringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah geringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Haleluya, haleluya. Biar kita terus tak bersuka cita, sebab firman Tuhan berkata, the joy of the Lord is my strength. Yaitu adalah sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Ya amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita akan masuk lebih dalam lagi. Namun sebelum itu saya ingin memberikan sedikit informasi, sedikit pengumuman saudara. Saya mau bacakan sedikit pengumuman, yaitu pengumumannya adalah setiap hari Rabu kita ada komsel atau klub yang akan diadakan pada lewat Zoom ya. Pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pada hari Kamis juga ada, yaitu English Service di waktu yang sama pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Juga di Sabtu malam ada DI di jam yang sama 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin bergabung, silakan dapat menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Baik, mari kita sama-sama menyiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita sama-sama naikkan syukur kita, mau puji Dia, sembah Dia, sebab Dia adalah Bapa yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Haleluya, terima kasih.
bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Oh, kami bersyukur. Kau Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Lebih lagi katakan, bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu.
cinta. Makasih Tuhan, mengucap syukur. Dan kami Tuhan telinga dan seorang murid, sehingga kami boleh mendengar Tuhan yang baik, kebenaran firman Tuhan yang kami sampaikan Tuhan. Dalam firman-Mu Tuhan boleh bertanam Tuhan di hati kami, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, shalom, the living word community, dimanapun saudara berada. Saya percaya hari ini kita dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita Tuhan, amin. Karena Allah kita adalah Allah yang setia, Bapa yang baik, Bapa yang sempurna, selalu menjaga melindungi kita. Hari ini kita beribadah kembali dan kita bersyukur kita bisa belajar bersama-sama hari ini, bisa menyembah Tuhan bersama hari ini. Semua ada dalam keadaan baik, puji Tuhan. Sebelum kita belajar bersama firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami belajar kembali kebenaran-Mu Tuhan. Ada kesempatan yang indah di mana kami bisa menikmati Engkau lewat firman-Mu. Dan kami tahu firman-Mu adalah terang bagi hidup kami, pelita bagi langkah hidup kami. Sehingga benar-benar ketika kami melangkah, kami mengambil keputusan, bahkan sejak dari pikiran, perkataan kami, tindakan kami, firman-Mu lah yang mengarahkannya, firman-Mu lah yang menuntunnya, firman-Mu lah yang menggerakkan kami untuk melakukannya, sehingga betul-betul hidup kami berjalan dalam kepastian, berjalan dalam keyakinan, sehingga tidak kami menghidupi kehidupan yang sia-sia. Terima kasih Bapa. Saat ini kami menikmati firman Allah, kami percaya urapan-Mu ada kepada setiap pribadi kami, baik anak-anak-Mu yang mendengar, yang belajar bersama, dan hamba-Mu juga yang menyampaikannya. Urapan-Mu yang memenuhi kami, sehingga kami memahami, mengerti, bahkan mampu melakukannya, menghidupi kebenaran-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami menikmati firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita akan belajar bersama firman Allah yang saya kasih judul obat yang manjur. Obat yang manjur. Nah, di dalam Amsal 17 ayat 22, ini adalah ungkapan dari Raja Salomo, raja yang bijaksana yang pernah ada, yang dikaruniai Tuhan dengan hikmat yang begitu besar. Dia mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Wah, jelas sekali. Di sini jelas sekali, begitu hati-hati Alkitab itu menulis, bukan sekedar menulis bahwa hati yang gembira adalah obat, tetapi dilengkapi dengan khasiatnya, manjur. Wah, luar biasa. Karena kita tahu obat banyak. Obat itu banyak, tetapi belum tentu manjur. Bahkan obat yang berkhasiat sekalipun, obat yang paten sekalipun, tetap biasanya ada tulisan, bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Tapi firman Tuhan tidak menulis untuk apa yang dikatakan oleh Alkitab di sini. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Tidak ada. Tidak ada ditulis di sini. Tapi dia katakan obat yang manjur. Nah, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita tahu, saudara, dalam dunia medis, dalam ilmu kedokteran hari-hari ini semakin berkembangnya begitu luar biasa, menemukan dan dapat dipastikan dalam riset bahwa ketika seseorang memiliki hati yang gembira, itu membangkitkan imun tubuhnya dan juga menyehatkan dia secara fisik. Banyak yang kita bisa pelajari hal ini. Tetapi saudara, dalam Alkitab, jauh sebelum manusia tahu, jauh sebelum orang-orang memahaminya, Yesus telah melakukannya lebih dulu di kayu salib.
salah satu hal penting yang Yesus tahu dari kekekalan bahwa kesehatan dibutuhkan, itu Allah sudah membuat sebuah jawaban, sudah mengantisipasinya jauh sebelumnya. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita tahu bukan hanya memutuskan ikatan dosa, memutuskan kutuk dari dosa, tetapi juga memutuskan kutuk sakit penyakit. Luar biasa, sangat spesifik Tuhan kita. Ada 3 hal besar yang dipatahkan kutuk itu, yaitu kutuk kematian kekal, kutuk kemiskinan, dan juga kutuk sakit penyakit. Rupanya Tuhan kita sudah memberikan jalan keluar. Jadi dalam kita yang ada dalam Kristus, sakit penyakit adalah sesuatu yang sudah berlalu. Itu masa lalu. Itu sudah terselesaikan di atas kayu salib. Sebagaimana kehidupan lama kita itu masa lalu, dosa kita itu adalah masa lalu, demikian pun dengan sakit penyakit itu adalah masa lalu. Ketika kita dalam Kristus, kita telah mendapatkan kesehatan sempurna. Nah, namun persoalannya ada banyak orang Kristen yang tidak mengalami ini, belum mengalami kesehatan. Kalau ditanya keselamatan, ya, saya sudah selamat. Tapi waktu dia dalam keadaan sakit dan ditanyakan apakah engkau sudah sembuh, dia masih bergumul dengan itu. Dia merasa bahwa saya melihat fisik saya sakit kok, masa saya mau berbohong? Bukan, kita bukan berbohong. Kita menyatakan iman kita di dalam Kristus. Sekali lagi, iman kita di dalam Yesus. Makanya Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan kebenaran kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran Kristus. Kebenaran Allah itulah yang kita dahulukan. Itulah yang jadi utama dalam hidup kita. Saya selalu mengingatkan bahwa kita ini secara fisik itu kita memiliki realita, memiliki kenyataan fisik. Itu adalah kebenaran yang kita nggak bisa sangkali. Itu ada. Tetapi jangan lupa kita punya kebenaran supranatural. Kebenaran supranatural ini justru lebih hebat dari yang natural. Nah, kalau di dalam tubuh kita natural ini kita sakit, lemah, maka jangan lupa, kita jangan berhenti di situ. Kita harus akui bahwa di dalam kita ada kehidupan supranatural yang kuat, yang sehat, yang sempurna, yang tidak kena sakit, yang telah ditebus, yang telah diperbaharui oleh Tuhan. Karena Alkitab berkata dalam Yesaya 36 ayat 26 dan 27, kalau saudara ingat ayat itu, ini baru janji Tuhan ya, nubuatan yang diterima oleh Yeskiel diberikan kepada siapapun orang yang percaya, yang mau ambil perjanjian dengan Tuhan, mau masuk dalam perjanjian dengan Tuhan, dia akan mengalami hal ini. Dikatakan ayat 26 dan 27 dari Yeskiel 37, Yeskiel 36 ayat 26 dan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kalau kita melihat ayat ini, saudara, kita melihat semuanya adalah inisiatifnya Allah. Kita tinggal mengikuti, kita tinggal percaya, dan kita tinggal menerima dan percaya saja. Itu sudah terjadi dalam hidup kita. Roh kita baru. Jadi kalau kita dalam keadaan lemah, keadaan sakit, ingat, roh kita ini sehat. Itulah yang kita declare, saya sudah sembuh. Saya telah sembuh. Nah, ketika kita menyadari akan keberadaan kita dalam dunia supranatural ini, kita sudah sembuh, kita telah sembuh, kita telah diberkati, kita telah diselamatkan.
tidakkah itu mendatangkan kegembiraan dalam hidup kita? Tidakkah itu mendatangkan sukacita dalam hidup kita? Ketika sukacita, kegembiraan itu muncul, itulah yang punya khasiat luar biasa memanifestasikan apa yang sudah ada dalam hidup kita terjadi dalam tubuh kita, termanifestasi dalam tubuh kita. Yang tadinya lemah, tadinya sakit, tadinya khawatir, tadinya malu, tadinya punya banyak hal yang kurang, tapi ketika kita menyadari kita dalam Kristus, maka itu mengubah segalanya, termasuk obat yang manjur. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Salomo bukan saja menulis mengenai kesehatan di ayat ini saja, tetapi di dalam Amsal 3 ayat 7 dan 8, Amsal 3 ayat 7 dan 8 dia katakan begini, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Perhatikan selanjutnya, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kemudian apa dikatakan ayat 8? Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Lihat, sesuatu yang di dalam dunia supranatural yang saya tadi katakan lebih real, lebih nyata dari dunia natural, itu selalu terjadi lebih dahulu. Terjadi sesuatu di dalam roh kita lebih dahulu, baru dia termanifestasi keluar. Dia katakan, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Baru ayat 8 katakan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Wow, luar biasa. Salomo sudah mendapatkan pewahyuan ini. Pada zaman itu, dia memiliki satu pengertian yang begitu luar biasa bahwa kesehatan, kesembuhan, kesegaran tulang yang ada dalam kita bisa pegang secara fisik ini itu menerima hasil dari apa yang terjadi di dalam roh kita, apa yang terjadi dalam kehidupan supranatural. Makanya dalam Ibrani 11 ayat 3 kita tahu bahwa semua yang kelihatan telah terjadi dari yang tidak kelihatan. Semua yang kelihatan ini sudah terjadi dahulu dari yang tidak kelihatan. Jadi kita melihat hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu benar banget. Dia katakan bahwa hati yang gembira. Siapa sekarang bisa melihat hati yang gembira? Ya, hati yang gembira nggak bisa dilihat. Tapi ekspresi dari kegembiraan hati inilah yang bisa dilihat. Dia tertawa, dia menangis saking gembiranya, dan dia melompat. Itu adalah ekspresi hati yang gembira. Hatinya sendiri tidak bisa dilihat. Rasa senangnya, damainya, sukacitanya kita nggak bisa lihat. Tapi dia akan memancar dari ekspresi seseorang bahwa, wow, ini orang nih, jiwanya ini, apinya, semangatnya itu luar biasa. Bisa dilihat dari ekspresi mukanya. Makanya Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat. Sudah terjadi dulu di dalam kita, baru dia termanifestasi keluar. Nah, menarik saudara, Amsal ini atau Salomo, dia juga menulis di dalam Amsal pasal 4. Amsal 4 ayat 20 dan 22, dia katakan begini, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Lihat, ini rahasianya, kuncinya. Ini kunci kenapa seseorang punya hati yang gembira. Ya, karena hati yang gembira adalah obat. Kenapa dia bisa gembira? Gembira karena apa? Gembira punya dasar kebenaran tentunya. Nah, di dalam ayat ini katakan, perhatikanlah perkataanku. Ayat 20, ya. Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telinga pada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Perhatikan, karena jadi akibat tubuh ini, kesehatan kita, jasmani ini, hanya menerima akibat apa yang sudah terjadi dahulu di dalam kita.
hati yang gembira sudah terjadi dulu dalam hati kita, baru termanifestasi keluar. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saya suka membaca Alkitab dan meneliti kata-katanya. Dia pakai kata seluruh tubuh, jadi bukan sebagian tubuh. Ya, kita tahu ada istilah komplikasi. Ya, orang kalau sakit komplikasi ada misalnya ada jantung, ada kolesterol, kemudian juga dia ada diabetes, kemudian dia juga ada sakit lambung. Nah, itu udah macam-macam. Tetapi saudara, ketika orang menyambut firman itu obat yang manjur. Kenapa disebut manjur? Karena dia bisa mengobati sekaligus obat sakit penyakit apapun, komplikasi dia. Satu firman, ingat seorang perwira, makanya dia datang kepada Yesus, katakan saja sepatah kata, satu firman, katakan aja itu sudah menyembuhkan. Menyembuhkan di sini bukan saja secara fisik, tapi secara rohaninya juga bangkit. Jadi itulah kenapa disebut manjur, obat yang manjur. Nanti kita akan lihat di dalam Yesaya, di dalam Yeremia, ya, itu ada lebih komplit lagi kita akan lihat. Tapi kita perhatikan di sini di dalam Amsal 4 ayat 22 sampai 20 sampai 22 bahwa ketika kita memperhatikan firman itulah yang kemudian menjadi obat. Makanya di dalam Mazmur dikatakan disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Mazmur pasal 107 ayat 20. Dikatakan disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari lubang kubur. Jadi firman itu, saudara, perkataan Tuhan itulah yang membawa, atau itulah yang kemudian berdampak kepada kehidupan kita menjadi sembuh, tubuh kita sembuh. Tapi itu telah terjadi dahulu, bahkan waktu Yesus mati di kayu salib itu sudah terjadi. Nah, saudara, dalam bahasa Inggris, dalam New Living Translation, Amsal 4 ayat 20 sampai 22, dia berkata begini, "Pay attention, my child, to what I say. Listen carefully, perhatikan, dengar dan perhatikan dengan hati-hati," katanya. "Don't lose sight of my words, let them penetrate deep within your heart." Jadi biarlah itu terpenetrasi, ya, menyerap di dalam hatimu. Maka dia bilang, "For they bring life and radiant health." Jadi bukan cuma kesembuhan, radiant health. Ada ada kilauan. Jadi membuat orang tuh berseri, bersinar. Kesembuhannya itu bukan cuma sekedar dari sakit jadi sembuh, tapi dari dari sembuh yang kemudian lebih baik daripada sebelumnya. Makanya saudara, saya senang dengan ada ungkapan berkata bahwa Tuhan itu tidak menjawab doa. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang menjawab lebih dari apa yang kita doakan, lebih daripada apa yang kita pikirkan. Bukan sekedar menjawab doa. Wah, saya juga kaget dengan kata-kata itu. Tapi itulah yang ditulis dalam firman Tuhan. Bahwa Allah kita adalah Allah yang memberikan lebih daripada apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan. Jadi seperti obat ini, saudara, obat yang manjur karena dia bukan sekedar membuat kita sembuh, tapi dia juga membawa hidup kita, tubuh kita lebih baik, lebih hebat, lebih kuat, lebih bersinar dari sebelumnya. Itulah kenapa dia disebut obat yang manjur. Nah, di dalam kita tahu di dalam Yeremia 33 ayat 3, kita tahu ayat ini ayat yang terkenal, ya, familiar sekali. Dia katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan
kepadamu hal-hal yang besar. Wow, hal-hal yang besar dikasih tahu kalau kita berseru kepada Tuhan. Dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi kalau kita berseru kepada Tuhan, ada hal-hal yang besar, tidak terpahami dan tidak kita ketahui, itu diberitahukan kepada kita. Dan dikatakan ayat 6, saya langsung lompat ayat 6, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Wow, luar biasa. Di sini Alkitab mengangkat kepada kita betapa luar biasanya firman Allah, janji Tuhan kepada kita bukan sekedar memberikan kita kesehatan, tetapi kesejahteraan. Ini kaya sekali dengan makna ayat ini. Kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah. Ini adalah janji Tuhan ketika Tuhan akan memulihkan bangsa Israel. Tuhan akan membuat mereka lebih daripada sebelumnya. Itu janji Tuhan kepada orang Israel di dalam Yeremia 33 ayat 3 dan ayat 6 ini. Tuhan akan menyingkapkan kepada mereka. Nah, salah satu di dalamnya adalah bagaimana itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Di mana setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia akan bertemu dengan jawaban kehidupan yang kekal. Secara utuh kehidupan kita dipenuhi dengan hal-hal yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Kita diperkaya, kita dibuat sehat, kita diberikan kehidupan yang kekal. Kehidupan kita diberikan umur panjang luar biasa. Nah, saudara, firman Tuhan tentunya kita perlu untuk kita pelajari, kita renungkan, kita perhatikan. Kita tahu dalam Alkitab Tuhan Yesus pernah berkata ketika ia dicobai di padang gurun oleh iblis, dia berkata manusia itu, sudah ingat ya, manusia itu tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan. Nah, Tuhan Yesus ini mengutip dari Keluaran 8 ayat 3, bahwa di situ dikatakan, rendahkanlah hatimu. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala ucapan firman Tuhan, ya. Manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi dari sini kita melihat bahwa mana itu sebenarnya tidak membuat manusia atau orang Israel itu kenyang sebenarnya. Itu sebabnya mereka pernah bersungut-sungut. Ya, karena nggak sampai puas seperti makanan biasa waktu mereka di Mesir. Ini makanan supranatural. Ya, supranatural. Makanan yang begitu sederhana tapi membuat mereka kuat selama 40 tahun berjalan. Itu luar biasa. Mereka bisa makan dan punya kekuatan, dan mereka hidup berkembang, mereka lahir di sana. Banyak orang-orang Israel lahir di padang gurun, luar biasa. Ini terjadi karena makanan ini luar biasa. Dan Tuhan Yesus mengutip itu ketika ia sedang dicobai oleh iblis. Dia katakan bahwa firman, perkataan Tuhan, kembali lagi bicara tentang firman Tuhan. Firman inilah atau perkataan Tuhan atau kehendak Tuhan membuat kita ini segar, kita ini sehat. Saya ingat ketika bagaimana Tuhan Yesus waktu bertemu dengan wanita di sumur Yakub, ketika dia berbicara dengan wanita ini dan murid-muridnya membeli makanan. Waktu murid-muridnya kembali, dia katakan kepada murid-muridnya bahwa kepadaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Sampai mereka bingung, wah, ini siapa yang beri makanan kepada Tuhan Yesus? Dan Tuhan Yesus langsung jawab, kemudian dia berkata bahwa makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Luar biasa, ada sesuatu yang
dilihat oleh murid-murid terjadi kepada Yesus. Tadinya mereka letih, kalau saudara baca di Yohanes pasal 4, mereka letih, termasuk Yesus sendiri. Dia ada dalam tubuh fisik saat itu, dan kemudian waktu mereka dalam pelayanan, mereka lapar, murid-muridnya pergi ke kota beli makanan, dan mereka semua dalam kondisi letih, lemah, lapar. Tapi ketika mereka kembali setelah beli makanan, mereka kaget melihat Yesus, sampai mereka bilang, "Wow, Yesus makan apa sih? Kok segar banget?" Apa yang dikatakan Yesus? "Aku melakukan kehendak Bapa." Dan itu bicara mengenai perkataan Tuhan, firman Allah yang dihidupi oleh Yesus. Dan ketika ia bertemu dengan seorang Samaria ini, kemudian orang Samaria ini meminum, menyerap, mendapatkan kehidupan dari Yesus. Justru Yesus itu segar. Yesus itu mengalami satu kondisi di mana secara fisik dia seperti ada kekuatan baru yang membuat jadi kuat lagi, jadi prima kembali, karena ada firman yang dilakukan, ada firman yang dimakan. Jadi ketika kita mau merenungkan, kita makan firman Allah, itu makanan rohani kita. Itulah yang akan menyegarkan kita, memulihkan kita. Jadi kita belajar dari sini kenapa Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena di dalam kita menyadari bahwa ada Kristus Tuhan, ada firman Allah yang kita makan, yang membuat hati kita menjadi bersukacita. Ada kegembiraan yang luar biasa yang ada di sana. Nah, saya mengingat ayat ini sebagai ayat terakhir, dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 16 mulai, dikatakan begini. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Lihat, ini 3 ayat berturut-turut. Pertama, bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, tetaplah berdoa di ayat 17, ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan kalau kita baca terus ayat 23 yang sering kita baca, dia katakan semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna, tak bercacat pada kedatangan Kristus Yesus Tuhan kita. Luar biasa. Kita melihat di sini ada urutan yang begitu rinci yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bahwa hati yang gembira adalah obat, adalah di situ kuncinya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ketika itu kita lakukan, sukacita itu dalam hati kita ada. Dan ketika sukacita itu ada karena didasari atas firman Tuhan, didasari atas perkataan-perkataan Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana hal itu akan memanifestasikan kesehatan yang prima ke seluruh tubuh kita, ke seluruh keberadaan kita. Jadi mari lewat firman Tuhan ini kita melihat bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, benar-benar menyatakan kepada kita bahwa kita bersukacita dalam Kristus. Karena kita semua adalah orang-orang yang ada dalam kerajaan Allah. Ingat firman Tuhan berkata bahwa kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Lagi-lagi bicara mengenai sukacita, kegembiraan, joy, damai sejahtera. Nah, berarti saudara, kita adalah orang-orang yang telah berada dalam kesehatan itu. Karena kerajaan sorga, sifat kerajaan sorga itu menghasilkan kesehatan, kelimpahan, kemakmuran. Ya, di dalam Yeremia pasal 33 ayat yang ke-6 tadi, menghasilkan itu semua.
Nah, itu sebabnya kita bersyukur kita punya firman. Ada obat yang manjur. Haleluya. Kalaupun kita susah dapat obat-obat paten saat ini, saudara, kita punya iman. Dan mulailah kita makan itu, perkatakan, kita perhatikan, taruh di dalam hati kita dengan cara merenungkannya. Maka hal itu akan termanifestasi sempurna, memulihkan tubuh kita yang lemah, tubuh kita yang sakit. Dan kita kemudian menjadi kesaksian. Karena bukan cuma sehat begitu saja, tetapi dia membawa jauh lebih baik daripada sebelumnya. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya bisa sharing hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebenaran-Mu ini. Kami percaya setiap pribadi kami ada Roh Kudus yang akan memeteraikan semuanya, menjabarkan lebih jauh lagi. Sehingga kami benar-benar menikmati kehidupan yang penuh sukacita. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dari Roh Kudus itu melimpah atas hidup kami. Karena kami adalah orang-orang yang hidup dalam kerajaan-Mu. Sehingga kami memiliki obat yang manjur itu. Kami benar-benar memanifestasikan, mengalaminya, bahkan membagikannya kepada orang lain. Bagaimana obat yang manjur ini bisa menjadi kesembuhan bagi banyak orang, dan nama-Mu Yesus ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih, kami bersyukur Bapa buat kebenaran-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya.